Dalam hati, Dakyung bergumam, sebisa mungkin tubuh kami jangan sampai bersentuhan. Masalahnya, aku bisa jatuh ke belakang walau hanya sedikit bersentuhan. Tapi tidak apa-apa, selama anak ini tetap diam. Namun tiba-tiba, Jeongwon mengambil topi Dakyung yang nyaris terjatuh. Ia berbisik pelan, topimu hampir jatuh. Saat itu, Dakyung kehilangan keseimbangan dan nyaris terjatuh, hingga tanpa sadar memegang erat leher Jeongwon. Dengan wajah kesal dan malu, Dakyung berkata, apa kau sengaja melakukannya? Jeongwon menjawab santai, mana mungkin, kau ingin aku menahanmu? Dakyung buru-buru mengalihkan pandangan, enggak tuh, lagi pula, dia sudah pergi, katanya, merujuk pada Jiyeon yang mencari mereka. Keduanya pun menghela napas lega. Jeongwon lalu berkata, tadi itu bahaya. Dakyung memalingkan wajahnya dan berkata, enggak akan bahaya kalau kau tetap diam. Jeongwon mengerutkan kening, bukan seperti itu maksudku. Dalam hati, Dakyung kembali bergumam, apa yang sebenarnya sedang kulakukan? Jeongwon mengulurkan tangan padanya sambil berkata, ayo, Dakyung. Namun Dakyung menolak, sudahlah, aku mau pulang. Jeongwon menatapnya sebentar dan bertanya, bagaimana dengan Jiyeon? Dakyung menjawab pelan, enggak tahu, dia pasti bisa mengurus dirinya sendiri. Lalu, Jeongwon berkata, ayo kita pulang bareng, aku akan mengantarkanmu. Namun Dakyung menjawab cepat, tidak perlu, aku mau pulang duluan, berikan tasku. Jeongwon menatapnya, mencoba menahan, tunggu sebentar, Dakyung, itu. Ucapannya menggantung, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tapi tertahan. Sepatu Jiyeon tertinggal di tempat itu, namun Jiyeon tidak ada di tempat tersebut. Jiyeon dibawa ke sebuah lokasi yang tidak ia kenali. Ia ketakutan dan bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria penculik itu menatap tajam ke arahnya dan berkata, kau Hwan Jiyeon kan, putri bungsu pemilik OL? Dengan panik dan suara gemetar, Jiyeon menjawab, kau bicara apa? Kau salah orang, aku bukan Hwan Jiyeon. Namun pria itu mengacungkan sebuah layar menampilkan foto ke arah Jiyeon. Kalau begini, apakah kau masih tidak mau mengaku? Jiyeon makin ketakutan, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Pria itu menghela napas berat, aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku kehilangan semua uangku karena ayahmu melakukan hal yang tidak berguna, 500 juta won, kau cukup memberiku 500 juta won. Dengan panik, Jiyeon berkata, tunggu sebentar, saya tidak punya uang tunai sebanyak itu sekarang. Ia buru-buru memeriksa tasnya, tapi saya akan memberikan semua yang saya punya, sebentar, tunggu sebentar. Namun saat ia mencari-cari, ia baru menyadari bahwa dompetnya hilang. Pria itu mengangkat alis dan berkata dingin, oh, tidak ada ya? Melihat Jiyeon tidak memberikan apa-apa, pria itu mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna merah, isi botol itu adalah air keras. Ia menatap Jiyeon dingin dan berkata, ini salah ayahmu. Jadi, jangan salahkan aku, salahkanlah ayahmu. Jiyeon panik dan berteriak dengan penuh ketakutan, tolong aku, tolong. Tiba-tiba, Dakyung datang menyelamatkannya. Dengan cepat, ia menghantam pria tersebut dan berhasil merebut serta membuang botol berisi air keras itu sebelum sempat digunakan. Pria itu meringis kesakitan, terjatuh di lantai. Sementara itu, ia memandangnya sejenak dengan wajah pucat, lalu bergumam, ini, air keras. Dakyung menatap pria itu dengan tajam. Pria tersebut masih meringis sambil bergumam, kau, kenapa tidak mau melepaskanku? Siapa kau sebenarnya? Dakyung menjawab dengan suara tegas, itu justru yang ingin kutanyakan padamu, siapa kau, apakah si Niu Hwan yang mengutusmu? Pria itu tak menjawab, hanya terus mengadu menahan sakit. Tak lama, Jeongwon datang menghampiri Jiyeon yang masih terlihat gemetar dan ketakutan. Ia berkata sambil panik, Hwan Jiyeon, kau baik-baik saja? Jiyeon menatap Jeongwon dengan mata yang masih kabur dan diliputi rasa takut. Dalam hatinya, ia bergumam, Jeongwon, kenapa dia ada di sini? Apa aku baik-baik saja? Dakyung semakin memukuli pria tersebut, pukulan demi pukulan ia layangkan tanpa henti, semakin cepat dan keras, hingga pria itu tak mampu berkata apa-apa lagi. Pria itu hanya bisa pasrah, tak berdaya di bawah amukan Dakyung. Tiba-tiba, Jeongwon datang dan menahan Dakyung. Dakyung, sudah cukup, tanganmu bisa terluka, ucapnya dengan cemas. Dalam hati, Dakyung bergumam, pria misterius ini, dia bukan orang dari Seong Group, ini cuma kejahatan pribadi yang dilakukan karena dendam, haruskah aku merasa lega? Karena, untuk saat ini, tidak menjadi target. Beberapa saat setelah kejadian itu, ayah Jiyeon berdiri di pinggir jalan, masih terkejut dan dipenuhi rasa syukur. Ia menatap Dakyung dan Jeongwon dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, saya benar-benar berterima kasih. Kalau bukan karena kalian, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak saya. Membayangkannya saja saya tak sanggup. Ia menggenggam tangan Dakyung dengan erat, dan berkata lirih, tanganmu. Tangan kecil ini, astaga, tatapannya tertuju pada luka-luka di tangan Dakyung. Maafkan saya pasti akan membalas kebaikanmu. Dakyung hanya diam, tak menjawab, tatapannya kosong. Ayah Jiyeon melanjutkan, bagaimana saya bisa menghubungi kalian? Namun Dakyung langsung membalikkan badan dan pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah Jiyeon bingung, apa saya membuat kesalahan? Jeongwon berkata lembut, tidak apa-apa, Anda pulanglah saja dulu. Ayah Jiyeon mengangguk pelan, baiklah, kalau begitu saya permisi. Saat berjalan menjauh, Dakyung bergumam dalam hati,
tangan ini sudah menghabisi banyak orang, bahkan aku tak ingat jumlahnya. Apa aku pantas menerima ucapan terima kasih? Perasaannya semakin kacau, bayang-bayang masa lalu kembali menghantuinya. Dengan cepat, Jeongwon menghampiri Dakyung. Wajahnya terlihat cemas namun lembut saat ia berkata, "Dakyung, kau pasti sangat lelah. Ayo kita segera pulang dan istirahat. Kau akan memanggil sopirmu kan? Aku akan menemanimu sampai sopirmu datang." Ia menatap Dakyung sesaat, lalu menambahkan, "Oh, aku hampir lupa. Karena tadi terlalu repot, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu." Namun sebelum ia sempat mengeluarkan apapun, tiba-tiba dari belakang terdengar suara tajam dan tegas, "Lepaskan tanganmu, Han Jeongwon." Suara itu familiar, dan membuat suasana tiba-tiba menegang. Dakyung menoleh, begitu juga Jeongwon. Ternyata yang berdiri di sana adalah Jaehyung. Dengan tatapan tajam tertuju pada mereka berdua, Jaehyung melangkah maju dan berkata dengan nada menekan, "Dakyung, apa yang sedang kau lakukan?" Dakyung terdiam, terjebak di antara dua sosok penting dalam hidupnya, sementara Jeongwon hanya memandangi Jaehyung dengan mata yang menyiratkan kesiapan menghadapi ketegangan yang mungkin akan datang. Jaehyung menghampiri Dakyung dengan langkah tergesa, ekspresinya dipenuhi kecemasan. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia berkata, "Sebenarnya, ada apa denganmu? Apa maksud semua mobil polisi itu? Kenapa kau mematikan ponselmu? Kenapa kau terus-menerus membuat orang lain khawatir?" Tiba-tiba, Jeongwon memegang bahu Jaehyung tepat di bagian yang sedang sakit. Seketika Jeongwon menatapnya tajam dan berkata, "Bicaralah baik-baik." Tatapan Jeongwon begitu menusuk, penuh peringatan. Ia melanjutkan dengan nada dingin, "Kenapa kau bersikap seemosional ini?" Dalam hati, Han Jeongwon, dia memegang bahuku, padahal dia tahu kalau bahuku sedang sakit, dasar bajingan. Tanpa berkata lagi, Jaehyung menyingkirkan tangan Jeongwon dari bahunya yang terluka. Lalu, ia melirik ke arah Dakyung dan berkata, "Dakyung, ayo kita pulang." Namun Dakyung dengan tegas menjawab, "Aku gak akan pergi denganmu." Jaehyung terkejut. "Apa? Kenapa?" Dakyung menatapnya lurus dan menjawab, "Aku akan pulang ke rumah orang tuaku hari ini." Jaehyung mengernyit, "Apa maksudmu?" Dakyung menjawab tenang, "Orang rumahku meneleponku, aku harus cepat-cepat pulang. Dan lagi, aku gak selemah yang kau pikirkan. Jadi, jangan khawatirkan aku, sampai ketemu di sekolah minggu depan." Jaehyung terdiam, menatap punggung Dakyung yang mulai berjalan menjauh. Dalam hati, Dakyung bergumam penuh kebingungan. Saat bersama Jaehyung, anehnya aku justru merasa bersalah, bahkan kasihan, padahal aku seharusnya tidak peduli. Tapi, setiap kali melihat sorot matanya yang tampak terguncang, perasaan yang mengganjal ini malah memburuk. Aku tidak ingin kembali ke tempat itu hari ini, tapi, pulang ke rumah tanpa membawa hasil apa-apa juga bukan pilihan. Aku harus tetap fokus pada tujuanku. Saat ia tengah merenung, Jeongwon menghampirinya dengan langkah pelan namun mantap. Tatapannya lurus, suaranya tenang tapi penuh arti. "Apa kau menyukai Jaehyung?" Dakyung diam, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya, namun sorot matanya tampak bergetar. Ia tidak tahu harus menjawab apa, atau mungkin, ia tidak mau mengaku. Jeongwon mengangguk pelan, seakan sudah tahu jawabannya. "Ya, sudah kuduga, kau gak suka padanya." Dakyung menarik napas dalam dan akhirnya bergumam, "Sudah kuduga dia akan bersikap menyebalkan." Jeongwon berkata dengan pikirannya berputar cepat, "Apa yang kalian berdua bicarakan sebelumnya? Apa Jaehyung benar-benar memberikan alasan untuk membawamu ke rumahnya setelah insiden di hari kompetisi olahraga itu? Alasan yang masuk akal? Melihat kepribadianmu, sepertinya kau bukan tipe orang yang akan terpengaruh hanya karena ingin dilindungi. Jadi, kalau kau ikut dengannya, pasti karena kau sendiri menginginkan sesuatu, itu lebih masuk akal." Lalu Dakyung kembali bergumam dalam hati, apa dia benar-benar menarik kesimpulan sejauh itu hanya dari percakapan barusan? Jeongwon menoleh padanya dan bertanya lagi, "Kau akan pulang ke rumahmu hari ini kan?" Dakyung menatap Jeongwon, kali ini lebih tegas, "Hari ini, aku mau menginap di rumahmu." Jeongwon membelalakan mata, kaget sekaligus tidak percaya. Wajahnya berubah, ia tidak menyangka Dakyung akan berkata seperti itu. Seketika, suasana di antara mereka menjadi hening, tapi bukan hening yang canggung, melainkan hening yang syarat makna, seolah langkah Dakyung yang baru saja diambil, adalah awal dari sesuatu yang berbeda. Sesampainya di rumah Jeongwon, Dakyung menatap sekeliling dengan pandangan penuh tanya. Rumah itu terasa asing baginya, tidak seperti yang ia ingat dari kunjungan sebelumnya. Ia mengamati detail interiornya, cat dinding yang berbeda, susunan furnitur yang berubah, dan suasana yang jauh lebih tenang. "Kau pindah?" tanyanya akhirnya, dengan nada heran, "Rumahmu sudah berbeda." Jeongwon menjawab sambil tersenyum ringan, "Ternyata kau ingat ya?" "Iya, aku sudah pindah," jawabnya santai, seolah itu bukan hal besar. Dakyung mengerutkan dahi. "Kenapa?" tanyanya, jelas-jelas ingin tahu lebih dari sekadar perubahan alamat. Jeongwon mengarahkan Dakyung ke kamar untuk ganti baju sambil menjawab, "Aku kedatangan tamu yang tidak diundang tahu, jadi, untuk menghindari hal-hal yang tadi inginkan, aku pindah." Perkataan itu membuat Dakyung sedikit terdiam, ada nada yang samar di suara Jeongwon, entah itu kekhawatiran atau hanya candaan. Namun, dia tidak ingin terlalu cepat berspekulasi. "Aku akan memberimu pakaian yang nyaman," kata Jeongwon kemudian, memecah keheningan, "Ayo ikut aku, ganti baju dulu, kamu pasti lelah." "Aku tunggu di ruang tamu saja, ya." Ganti bajunya santai aja. Saat mengganti pakaian, Dakyung tidak bisa menahan gumaman hatinya.
Dia pindah rumah karena tamu yang tidak diundang. Ini bukan situasi yang normal. Jeongwon tidak akan melakukannya hanya karena hal sepele. Pasti ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Aku masih bergantung pada pihak Jaehyung, pikirnya lagi. Jadi tentu ada batasan dalam menggali informasi tentang Han Jeongwon. Bahkan Jaehyung sendiri tidak tahu identitas asli anak ini. Tapi aku harus tahu. Bagaimana caranya agar aku bisa membuat Jeongwon membuka mulut? Pertama-tama, aku harus mulai dari hal yang paling membuatku penasaran. Hal yang tidak seharusnya terjadi. Begitu selesai berganti pakaian, Dakyung keluar dan masuk ke ruang Jeongwon. Ia menatap Jeongwon yang kini sedang mengganti baju. "Kenapa kau?" tanya Dakyung tiba-tiba, suaranya terdengar datar tapi serius. Jeongwon mengangkat wajahnya, sedikit bingung. "Apa maksudmu?" "Sepertinya ada banyak gadis lain yang mengantri untukmu," lanjut Dakyung, masih menatapnya. "Kenapa harus aku?" Jeongwon mengangkat alis. "Banyak wanita yang mengantri, siapa bilang begitu?" "Aku dengar dari Jaehyung," jawab Dakyung jujur. "Oh, itu," ucap Jeongwon sambil menghela napas pelan. "Tapi kau berbeda dengan mereka." "Apanya yang berbeda?" Dakyung masih belum puas. Jeongwon menatap matanya, tatapan yang tak main-main. "Kalau soal kau, aku benar-benar tulus." Dakyung terdiam, kata-kata itu menggantung di udara. Ia menatap Jeongwon, mencoba mencari kebohongan dalam sorot matanya, namun yang ia temukan hanya ketulusan. "Bagaimana aku bisa mempercayai perkataanmu?" tanyanya lirih, hampir seperti bisikan. Jeongwon menatap Dakyung dengan serius, tatapannya tajam, suaranya tenang tapi mengandung tekanan yang tak bisa diabaikan. "Kalau begitu, bagaimana denganmu, Dakyung?" katanya, perlahan namun penuh makna. "Kau yang mengajakku kencan, tapi dengan ekspresi seolah terpaksa. Kau yang datang saat kupanggil, tapi dengan wajah malas, seakan-akan kau tidak benar-benar ingin berada di sana. Jadi, katakan padaku, apa kau tulus padaku? Atau sebenarnya kau punya tujuan lain?" Pertanyaan itu menamparkan batin Dakyung. Ia menghela napas pelan, lalu berkata sambil menunduk sedikit, "Aku tulus padamu." Namun, di dalam hatinya, Dakyung bergumam dengan waspada. Tidak diragukan lagi, feeling anak ini benar-benar tajam, menakutkan. "Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Aku gak boleh membuatnya semakin mencurigaiku." Jeongwon tidak puas dengan jawaban singkat itu. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap Dakyung lebih dalam. "Oh ya," katanya dengan nada penuh tantangan. "Kalau begitu, coba katakan sambil menatap mataku. Kalau kau benar-benar tulus, seperti yang kau bilang, buktikan." Dakyung menegang, hatinya dipenuhi pertarungan antara kecemasan dan dorongan untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia tidak langsung menjawab. Jeongwon menatapnya lagi, lebih lembut tapi tetap menusuk. "Apa kau juga tulus pada Jaehyung?" Pertanyaan itu membuat Dakyung terdiam membeku. Ia menatap mata Jeongwon, mata yang seolah mampu menembus isi pikirannya, membaca setiap keraguan yang ia sembunyikan. "Mata itu selalu menjadi masalah," gumam Dakyung dalam hati. "Padahal aku tidak ingin sampai melakukan hal seperti ini." Tanpa berpikir panjang, Dakyung bertindak impulsif. Ia meraih tangan Jeongwon dengan kedua tangannya, mendekat dengan cepat, lalu menempelkan bibirnya pada bibir Jeongwon, sebuah ciuman yang tidak terlalu lama, tapi cukup kuat untuk membuat Jeongwon terdiam. Dakyung berkata, "Ini jawabanku." Dalam hati, Dakyung bergumam, "Padahal aku enggak ingin sampai melakukan hal seperti ini. Aku menghentikannya secara impulsif agar tidak terjebak." Setelah jeda yang cukup lama, Jeongwon menghela napas. Tidak ada amarah, tidak ada senyuman, hanya tatapan dalam yang sulit ditebak maknanya. "Oke, aku mengerti ketulusanmu." Kalimat itu meluncur begitu saja, tapi meninggalkan efek yang besar di hati Dakyung. Ia tak tahu apakah ia berhasil meyakinkan Jeongwon, atau justru membuatnya semakin curiga. Dalam diamnya, Jeongwon memandang Dakyung lekat-lekat, wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan badai. Jeongwon bertanya dengan suara lirih tapi berat, "Dakyung, apakah kau tahu, kalau aku memperlakukanmu dengan caraku sendiri, apakah kau akan tiba-tiba melarikan diri? Apakah kau akan hancur?" Hening sejenak, seolah waktu berhenti berputar, Jeongwon menunduk sedikit, lalu mendekat, jarak di antara mereka memudar. "Aku cemas," lanjutnya dengan nada rendah, "cemas sekali, setiap kali aku mencoba mendekat, aku takut akan menghancurkanmu." Dakyung terkejut, ia berusaha menghindar, tapi Jeongwon menahan pelan. "Jangan menghindar," ucap Jeongwon, suaranya dalam dan tegas. "Kalau kau benar-benar tulus menyukaiku, tidak ada alasan untuk menolak." Dakyung mencoba menepis, tapi kekuatan Jeongwon yang tiba-tiba itu mengejutkannya. Lalu Jeongwon menatapnya lagi, tajam namun penuh rasa ingin tahu. "Apakah kau akan menarik kembali ucapanmu, Dakyung?" tanyanya. Dakyung tergagap. "Tidak," jawabnya dengan panik, matanya terbuka lebar. Ia mencoba mengatur napas, tapi pikirannya berantakan. Perasaan dalam dirinya meledak. Gila, bajingan gila, tiba-tiba dia jadi sekuat ini. Ia merasa seolah-olah dikurung. Aku benar-benar sudah terjebak olehnya. Beberapa detik kemudian, Dakyung berhasil melepaskan diri dari pelukan dan ciuman Jeongwon. Wajahnya merah, bukan hanya karena emosi, tapi karena kekacauan perasaan yang menghantam keras dari dalam. Ia menatap Jeongwon, lalu berkata dengan suara rendah namun mantap, "Apakah kau mempercayainya sekarang?" Jeongwon membalas tatapannya tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun. "Apakah kau juga mempercayainya sekarang, ketulusanku padamu?" Dan kali ini, tidak ada yang menjawab dengan kata-kata.
Hanya keheningan yang penuh makna menggantung di antara mereka. Dalam hati, Dakyung bergumam, suara batinnya terdengar kacau dan berat. Aku terjebak, aku benar-benar terjebak olehnya. Ia menunduk sedikit, seolah menghindari kenyataan yang menatapnya tepat di depan mata. Aku mengabaikan fakta yang sudah jelas, terlalu jelas bahkan. Pandanganku, yang seharusnya objektif, perlahan kabur. Semua murid, semua orang yang selama ini kulihat hanyalah objek penyelidikan. Tapi sekarang, semuanya telah berubah, dan aku membiarkannya berubah ke arah yang salah. Ya, tentu saja, bagiku, Jeongwon adalah lawan jenis. Tapi, sejak kapan aku mulai melihatnya sebagai seseorang, bukan lagi target pengamatan, tapi seseorang yang nyata, yang bisa menyentuh hatiku. Ia teringat kembali perkataan Jo Taewon tempo hari, dekatilah secara romantis. Dulu kalimat itu terdengar sederhana, hampir seperti saran main-main. Dakyung mengira ia paham, ia pikir dirinya cukup profesional untuk membedakan emosi dan tujuan. Ternyata aku sama sekali nggak memahaminya. Dakyung memejamkan mata sejenak, ada rasa sesal yang perlahan menyelinap masuk, menggerogoti keyakinan yang selama ini ia bangun. Aku harus fokus, harus kembali ke niat awal, fokus pada apa yang sebenarnya sedang kulakukan. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang seharusnya berubah. Aku nggak perlu memandangnya sebagai sesuatu di luar objek penyelidikan. Namun, kenangan itu kembali muncul begitu saja, ciuman mereka, bukan sekadar menyentuh, tapi menyatukan lidah, saling merasakan, dan membiarkan jarak di antara mereka lenyap, sebuah kesalahan, yang terlalu dalam untuk disebut ringan. Dakyung membuka mata perlahan. Ini adalah hal yang paling kusesali belakangan ini. Dakyung membuka perlahan pintu kamar Jeongwon. Ia melangkah masuk seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berusaha menjaga ekspresinya tetap netral. Namun, begitu matanya menangkap sosok Jeongwon yang duduk diam di sudut ruangan, ia tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Apa-apaan ini? Kenapa kau terlihat buruk sekali? Tanya Dakyung, nada suaranya setengah cemas, setengah bingung. Jeongwon hanya menghela napas pendek. Ah, enggak, aku cuma berpikir, sepertinya kau memang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuanmu. Perkataan itu seperti tamparan di wajah. Dakyung mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Jeongwon menatapnya dengan mata yang dalam, nyaris tak berkedip. Aku penasaran, apakah kau juga mencium Lee Jae-hyung dengan alasan yang sama? Dakyung terdiam, pertanyaan itu menusuk. Nada suara Jeongwon bukan hanya menuduh, tapi juga penuh luka, seolah ia sedang berkata, aku melihatmu sebagai wanita penggoda. Tapi Dakyung menahan dirinya. Ia mengangkat dagu sedikit dan menjawab dengan santai, atau setidaknya berusaha terlihat begitu. Katanya, intuisi kamu sangat tepat. Kalau begitu, coba tebak yang ini juga. Kenapa? Apa kau nggak bisa menebaknya? Ucapannya terdengar ringan, tapi matanya dingin dan tajam. Jeongwon tidak langsung menjawab. Sebuah senyum samar terbentuk di wajahnya, bukan senyum bahagia, melainkan senyum getir yang menyembunyikan ribuan pertanyaan. Kau sedang lapar kan? Mereka pun duduk bersama, mulai menyentuh makanan yang tersedia. Di tengah-tengah suasana yang perlahan mencair, Dakyung berkata pelan, hei, akurlah dengan Jae-hyung. Dia tidak seburuk itu. Jeongwon mendengus pelan, menatap makanannya tanpa benar-benar melihat. Aku mau, tapi Jae-hyung itu suka sekali memancingku, apalagi di depanmu. Dakyung menatap Jeongwon dengan sorot tajam, tetapi tenang, suaranya terdengar tenang namun menyimpan desakan. Apa kau nggak pernah berpikir, kalau kau juga bertanggung jawab atas semua ini? Kau pernah bilang sendiri, kalau kita nggak ingin orang lain salah paham, kita harus meyakinkan mereka. Jeongwon mengalihkan pandangannya sejenak, seperti berusaha menatap pikirannya. Lalu ia menatap Dakyung kembali dan berkata dengan suara pelan, tapi tegas. Benar, aku nggak tahu soal orang lain, tapi kau berbeda. Dakyung, aku bahkan bingung harus menjelaskan mulai dari mana. Semua tuduhan itu bukan perbuatanku. Terutama soal Lim Seon, seperti yang kau tahu sendiri. Dakyung menyipitkan mata, menahan alisnya agar tak terangkat sinis. Kalau kau ada hubungannya dengan Shin Myung-wan, itu ceritanya lain. Tapi maksudmu, masalah senior itu juga bukan perbuatanmu. Jeongwon menghela napas dalam, lalu mengangguk. Iya, nyatanya aku bahkan baru tahu kondisi terakhir senior itu dari Jae-hyung. Hari itu, aku cuma mengalami hal buruk bertubi-tubi. Aku marah, tapi aku sama sekali nggak berniat melakukan sesuatu yang kelewatan. Dugaanku, mungkin dia mengusik sesuatu yang seharusnya tidak dia usik. Dakyung menyimak setiap kata yang diucapkan Jeongwon, matanya tak berpaling sedikit pun. Namun, ia menjawab dengan datar. Pasti kau nggak akan bilang kebenarannya padaku, bahkan kalau kau harus mati sekalipun. Ucapan itu menusuk, tapi Jeongwon justru tersenyum kecil, mencoba melembutkan suasana. Kau hanya datang menemuiku seperti ini, kalau kau punya pertanyaan untukku. Dakyung sedikit terkejut dengan nada bercanda itu, tapi Jeongwon menambahkan. Bercanda, soalnya aku juga nggak tahu semuanya. Kemudian, ia menunduk sejenak sebelum kembali menatap Dakyung. Suaranya menjadi lebih lembut. Tapi, aku juga nggak ingin merusak rutinitas yang nyaman ini. Maksudku, saat-saat seperti ini, di mana aku duduk berhadapan dan makan bersamamu. Setelah selesai makan malam dalam keheningan yang aneh namun damai, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat. Malam itu, Dakyung tidur di sofa panjang di kamar, sementara Jeongwon memilih tidur di lantai beralaskan selimut tipis. Tak ada lagi pembicaraan, hanya suara napas yang mengisi ruangan. Saat Jeongwon sudah terlelap,
Dakyung diam-diam memperhatikannya dari tempatnya. Ia tampak benar-benar tertidur, tanpa rasa waspada, tanpa pertahanan. Dia bisa tidur sedalam itu, pikir Dakyung dalam hati. Padahal dia nggak tahu apa yang bisa saja dilakukan orang lain. Pikirannya mulai mengembara, tak bisa diam, ada sesuatu yang terasa tidak beres akhir-akhir ini. Ia merasa dirinya terlalu terlibat dalam masalah Wang Jion. Lebih buruk lagi, ia mulai memandang Jeongwon bukan hanya sebagai target atau objek penyelidikan, melainkan sebagai sesuatu yang lebih dari itu. Sekilas, perasaan hangat itu sempat menyentuhnya, dan itu membuatnya gusar. Aku mulai merasa seperti bagian dari mereka, gumamnya dalam hati. Menyedihkan, ia mengepalkan tangan, mencoba meneguhkan tekad, fokus, Dakyung, fokus ke tujuan awal. Ia lalu berbalik, mengambil ponsel Jeongwon yang diam-diam sudah ia curi sebelumnya. Dengan tenang, ia membuka layar. Perkembangan teknologi biometrik memang luar biasa, dan betapa mudahnya menembusnya, pikir Dakyung dengan dingin. Tunggu, siapa yang masih pakai password di zaman sekarang? Tapi tepat ketika Dakyung berusaha membuka password ponsel, tiba-tiba suara lembut tapi mengejutkannya. Dakyung tersentak. Jeongwon, yang seharusnya sedang tidur di lantai, ternyata telah terbangun dan kini duduk menatapnya dengan mata setengah terbuka. Dakyung dengan gugup buru-buru menyembunyikan ponsel itu. Apa-apaan ini? Bukannya kau sudah tertidur? Tanyanya dengan nada setengah panik. Jeongwon menguap kecil, lalu bergumam pelan. Aku ngantuk, tapi aku memutuskan untuk mempercayai apa yang kau katakan sebelumnya, soal ketulusanmu padaku. Dakyung terdiam, perkataannya menggantung, tidak bisa menjawab. Akhirnya, ia memilih untuk tidur. Pagi pun tiba, sinar matahari menyelinap masuk lewat celah jendela. Dakyung yang masih setengah tertidur mendadak terkejut ketika Jeongwon berdiri tepat di hadapannya. Bangun, Dakyung, katanya sambil menatapnya. Ah, kau bikin kaget saja, keluh Dakyung sambil duduk dan mengusap wajahnya. Jeongwon menatapnya sekilas lalu tersenyum kecil. Enggak, aku cuma takjub, kau tidur nyenyak sekali. Aku sempat ragu membangunkanmu, rasanya tenang sekali bisa melihatmu begitu aku membuka mata. Dakyung mengusap matanya dengan tangan, mencoba menghilangkan rasa kantuk. Ngantukku langsung hilang dengar kata-kata seperti itu, gumamnya. Jeongwon lalu berdiri dan menepuk tangannya. Ngomong-ngomong, ayo kita pergi, Dakyung. Masih dalam kondisi setengah sadar, Dakyung bertanya, pergi, kemana? Jeongwon menoleh dengan senyum jenaka. Kau nggak sadar, semalam kau mengigau, kau menyebut nama Jion. Dakyung langsung terkejut, wajahnya memucat sedikit. Jeongwon tertawa pelan. Ya, kau pasti mengkhawatirkannya, kan? Ayo, kita temui dia. Saat mereka bersiap untuk pergi, Jo Taewong tiba-tiba menatap keduanya dengan bingung. Apa? Kenapa kau menyuruhku datang? Kalau kau malah ingin pergi menemui temanmu? Tanyanya pada Dakyung. Nada suaranya sedikit kesal namun masih terkendali. Dakyung menoleh ke arah Jeongwon lalu menjawab pelan. Aku juga nggak tahu, ini Jeongwon yang menyuruhku mengajakmu. Jeongwon menatap Jo Taewong, lalu tersenyum kaku. Sudah lama kita tidak bertemu. Jo Taewong membalas senyumnya dengan tenang. Iya, sudah lama. Bagaimana kabarmu? Ah, lumayan, jawab Jeongwon singkat. Ia kemudian menoleh kembali ke Dakyung dan mengangguk. Oke, aku memang harus menemuimu. Mereka bertiga pun mulai berjalan bersama. Suasana sedikit canggung namun tetap sopan. Sambil melangkah, Jo Taewong berkata, lagi pula, setelah mendengar situasinya, sepertinya kalian cuma datang untuk menyampaikan salam ya? Oke, ayo kita berangkat terlebih dahulu, lanjut Taewong, mencoba mencairkan suasana dengan langkah yang lebih mantap. Sesampainya di rumah Jion, Dakyung, Jeongwon, dan Jo Taewong disambut oleh ayah Jion di depan pintu. Wajah pria parubaya itu tampak lelah, namun tetap ramah. Maaf, ucap sang ayah dengan nada sopan, kalian pasti sudah menempuh perjalanan jauh, tapi, saat ini, Jion sedang tidak bisa bertemu siapapun. Jo Taewong melangkah maju dan dengan cepat memegang tangan ayah Jion. Oh, tidak apa-apa Pak. Tolong sampaikan salam kami saja padanya, ucapnya dengan senyum ramah. Namun sang ayah memandangnya dengan alis sedikit terangkat. Terima kasih, tapi, maaf, Anda siapa ya? Jo Taewong sempat terdiam sesaat sebelum menjawab agak canggung. Saya, sepupunya temannya Jion. Dakyung membisik perlahan, hei, kau ngomong apa sih? Jangan aneh-aneh, ayo kita pergi. Menangkap isyarat itu, Jo Taewong buru-buru pamit. Baiklah, kalau begitu kami permisi ya Pak. Iya, hati-hati, sahut sang ayah sambil tersenyum. Namun sebelum mereka sempat berbalik dan melangkah pergi, tampak Jion dari dalam rumah. Ia berdiri di lorong dalam bayangan cahaya rumah, mengintip ke arah mereka dengan wajah penuh keraguan. Detik berikutnya, ia dengan cepat berlari ke depan dan menghentikan langkah mereka. Tunggu, ayah, seru Jion, silakan kalian masuk. Ayahnya segera memandang putrinya dengan kaget dan nada tinggi. Jion, apa? Barusan kau bilang apa? Astaga, kau tidak boleh mengizinkan laki-laki masuk ke rumah, tidak boleh. Di sisi lain, Lee Jae-hyung tengah berdiri sendiri di sebuah ruang pertemuan yang tampak sepi namun penuh tekanan. Suasana terasa berat, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Denting arloji dinding terdengar jelas di antara keheningan. Langkah kaki yang teratur dan mantap terdengar dari arah pintu. Seorang pria berpenampilan rapi dan penuh wibawa masuk ke dalam ruangan. Ia berhenti beberapa langkah di hadapan Jae-hyung, lalu sedikit membungkuk dengan hormat. Maaf telah membuat Anda menunggu lama, ucap pria itu tenang.
namun dengan nada yang mengandung kekuatan. Ini pertama kalinya saya memperkenalkan diri secara resmi seperti ini. Ia menegakkan tubuhnya dan menatap langsung ke arah Jae-hyung. Saya Shin Myung-hwan, tuan muda. Jae-hyung memandang pria itu dengan ekspresi dingin, namun nama itu, Shin Myung-hwan, bukan nama yang asing. Shin Myung-hwan menatap tamunya dengan senyum tipis. Ada perlu apa Anda datang menemui saya? Ini sebuah kehormatan bagi saya. Apa Anda sudah makan? Namun, Jae-hyung tak menunjukkan niat untuk berbasa-basi. Dengan sorot tajam, ia langsung menunjukkan bahunya yang masih terbalut perban akibat luka tembak. Aku nggak berniat bicara panjang lebar denganmu. Ini perbuatanmu. Shin Myung-hwan tetap tenang. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jae-hyung mengatakan lebih tegas, aku sudah mengecek namamu di daftar orang luar yang keluar masuk hari itu. Jadi, jangan berpikiran untuk beromong kosong. Dengan senyum yang sedikit menegang, Shin Myung-hwan menjawab, kalau begitu, saya semakin tidak mengerti maksud Anda. Bukankah sudah jelas, kami menargetkan bukan Anda? Jae-hyung mendengus, sudah kubilang, jangan beromong kosong. Kau pikir aku nggak tahu arti dari aku dibiarkan bertahan sampai akhir permainan hari itu? Targetmu bukan cuma Lee Dak-kyung, tapi aku juga. Shin Myung-hwan menghela napas pelan. Dalam hatinya ia bergumam, dia sangat peka dan tak segan memotong omonganku. Dia benar-benar mirip dengan orang itu. Hubungan darah mereka jelas sekali terlihat. Akhirnya ia berkata, saya akan memberi Tuan Muda satu informasi sebagai bentuk permintaan maaf. Untuk Tuan Muda yang tidak suka bergantung pada kami, anggap ini harga atas dosa saya, terimalah tanpa beban. Setelah diam sejenak, ia menambahkan, Lee Dak-kyung, saya dengar pikiran Tuan Muda terganggu akhir-akhir ini karena orang itu. Tapi sebaiknya Tuan Muda tahu, orang itu ingin membunuh Anda. Jae-hyung terdiam, matanya membelalak, jelas ia tidak menyangka pernyataan itu keluar dari mulut Shin Myung-hwan. Di sisi lain, di dalam kamar Jiyeon, sang ayah masih terlihat kesal. Ia mencoba memarahi Jiyeon karena telah memasukkan teman-temannya ke dalam rumah tanpa izin. Dengan nada jengkel, Jiyeon berkata, keluar dari kamarku, ayah. Tak lama kemudian, ayahnya membuka pintu kamar dan melihat Jeongwon, Jo Taewong, dan Dak-kyung masuk ke kamar Jiyeon. Melihat itu, sang ayah pun beranjak keluar sambil berkata, iya, baiklah, para tamu juga santai sebentar saja sebelum pergi nanti ya. Ia menutup pintu, tapi kemudian membukanya kembali. Haruskah ayah membawakan buah untuk kalian? Dengan kesal, Jiyeon menjawab, ku bilang enggak usah, ini sudah keberapa kalinya, ayah. Suasana di dalam kamar pun menjadi agak hening dan canggung. Lalu, dengan nada pelan dan sedikit terpatah-patah, Jiyeon bertanya, sebenarnya, ada apa sampai kalian datang ke sini? Jo Taewong dengan cepat menjawab, katanya Dak-kyung menangis sepanjang malam karena mengkhawatirkanmu. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja? Bisa ngobrol dengan kami? Jiyeon menjawab dengan pelan, iya, sebenarnya aku hampir enggak ingat apa-apa tentang kejadian saat itu, jadi aku baik-baik saja. Jo Taewong lalu mengelus kepala Jiyeon dengan lembut dan berkata, benar begitu, kenangan yang buruk lebih baik dilupakan. Hapuslah semua itu sampai bersih. Di sela percakapan yang hening, Jeongwon membisikkan sesuatu ke telinga Dak-kyung, hei, Lee Dak-kyung, kenapa kau diam saja? Kau bahkan bukan anak umur 5 tahun loh, ucapnya pelan namun terdengar menyindir. Dak-kyung menunduk sedikit, lalu menjawab pelan, iya, aku mengerti. Hei, soal yang kukatakan sebelumnya, namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Jiyeon tiba-tiba memotong, tidak, aku benar-benar nggak apa-apa, Dak-kyung, aku justru merasa lebih nggak enak. Dak-kyung tertegun mendengarnya, ia mengangkat kepala, memandangi Jiyeon, lalu bertanya dengan pelan, apa kau seperti ini gara-gara tabel level itu? Maksudku, apa kau terintimidasi olehku karena kau sekarang jadi level 3? Aku nggak peduli kau level berapa, aku bilang begitu hari itu, bukan karena soal level. Ia menarik napas dalam, mencoba menjelaskan, aku datang menemuimu karena ingin menjelaskan semuanya, level itu hanya. Belum selesai Dak-kyung berbicara, Jiyeon kembali memotong, suaranya meninggi, apa, kau bilang cuma level? Mata Jiyeon mulai basah. Air matanya mengalir perlahan hingga akhirnya ia menangis terseduh. Kau tahu apa? Kau nggak paham? Kau baru pindah ke sekolah ini, jadi kau nggak tahu apa-apa. Aku sudah 2 tahun di sini. Dak-kyung, aku sendiri yang merasakannya, perlakuan mereka, pandangan mereka, semua berbeda buat anak-anak yang levelnya rendah. Tangis Jiyeon semakin keras, kau bilang cuma level, aku harap aku juga bisa melewati hal yang kau sebut, cuma, itu dengan mudah. Setelah mengucapkan itu, Jiyeon hanya terisak, ia mengepalkan tangan di pangkuannya, dan dengan suara pelan, ia mengucap, aku minta maaf. Lalu, Dak-kyung menatap Jiyeon dengan lembut dan berkata, benar begitu, ini baru dirimu. Mendengar ucapan itu, Jiyeon sontak terkejut, ia terpaku sejenak, lalu air matanya kembali mengalir deras. Reaksi itu muncul secara spontan, seakan tangisnya tak bisa ia bendung lagi. Dak-kyung melanjutkan ucapannya dengan tenang, aku mengerti, jadi tunjukkan saja sikap takut atau lemahmu kepada anak-anak lain juga, perlakukan aku seperti yang baru saja kau lakukan, aku nggak suka kalau kau merasa terintimidasi olehku. Jiyeon menatap Dak-kyung dengan mata yang sembab dan penuh kebingungan. Ia berkata dengan suara bergetar, tapi, kalau benar seperti itu, kenapa kemarin kau bersikap seperti itu padaku? Jo Taewong yang sedari tadi menyimak, langsung angkat suara, kau tahu kan, keluarga kami itu dikelilingi oleh banyak rahasia penting. Karena itu, banyak orang yang mencoba mengambil keuntungan dari kami.
bahkan ada yang berbahaya. Belakangan ini, situasinya makin rumit, makanya, Dakyung melarangmu untuk ikut campur atau terlalu dekat. Ia menoleh ke Dakyung, lalu menambahkan, anak ini pemalu, jadi dia nggak pandai menjelaskan hal-hal seperti ini. Dakyung tersipu dan menjawab dengan nada malu, hah, iya, kurang lebih begitu. Setelah menarik napas sejenak, Dakyung melanjutkan dengan suara pelan namun mantap, alasan aku bersikap seperti itu kemarin, bukan karena aku menganggap level kita berbeda, atau karena aku punya sentimen pribadi terhadapmu, tapi karena aku takut kau akan berada dalam bahaya karena kedekatan kita. Tatapannya penuh ketulusan saat ia menambahkan, aku nggak tahu tentang anak-anak yang lain, tapi untukmu, aku harap kau tetap mempertahankan kehidupanmu yang normal, yang berharga, itu saja yang bisa aku sampaikan. Mendengar ucapan Dakyung, tangis Jiyeon justru semakin pecah. Ia tidak bisa menahan gejolak dalam dadanya. Suaranya meninggi, bergetar dan sesenggukan saat akhirnya ia membuka mulut. Dasar bodoh, katanya dengan suara parau. Seharusnya kau bilang itu dari awal. Air matanya mengalir deras tanpa henti. Aku benar-benar mengira, kau menjaga jarak dariku karena aku sudah jadi level 3. Aku pikir kau membatasi dirimu karena itu, aku merasa, aku nggak cukup pantas. Ia menarik napas, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan yang begitu jujur. Memang benar, awalnya aku mulai bergaul denganmu karena aku nggak punya teman. Tapi setelah itu, aku benar-benar menyukaimu. Bukan sebagai seseorang yang hanya bisa kulihat dari jauh, tapi karena kau membuatku merasa hidup. Matanya menatap Dakyung dalam-dalam. Aku bahkan mulai ingin jadi sepertimu, seseorang yang gak peduli dengan pandangan orang lain dan bisa berdiri dengan penuh percaya diri. Kau, sudah terlalu berarti dalam hidupku. Nafasnya tercekat, tapi ia tetap melanjutkan dengan tulus. Kalau kau bilang aku harus punya kehidupan yang normal dan berharga, apa artinya kehidupan itu tanpa kehadiranmu? Aku sangat bergantung padamu, Dakyung. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan, ia bertanya dengan nada putus asa namun penuh harap, enggak bisakah, kau juga, sedikit saja, bergantung padaku? Ia menunduk kembali, lalu mengakhiri, itu kan, yang namanya teman. Dalam hatinya, Dakyung bergumam, dan begitulah, aku akhirnya berbaikan dengan Jiyeon, meskipun semuanya terasa seperti kembali ke titik awal, tapi penyesalanku justru dimulai dari sini. Saat itu, Dakyung terlihat kesal ketika melihat Jiyeon dengan semangat memberikan bikini kepadanya. Ah, ku bilang aku nggak mau pakai ini, serunya dengan jengkel. Dalam hati ia mengeluh, seharusnya aku nggak usah berbaikan dengannya. Dakyung memandangi bikini yang diberikan padanya sambil menghela napas. Ia berkata setengah kesal, kan aku sudah mengiyakan sendiri untuk ikut ke pantai sialan itu. Tapi kenapa juga aku harus pakai baju renang seperti ini? Namun Jiyeon malah semakin berisik dan memaksa, ini kan bagus, Dakyung, coba lihat, lucu banget kan? Dalam hati Dakyung semakin geram, apa sih yang bisa kudapat dari berbaikan dengannya? Akhirnya ia menolak tegas, aku akan beli baju renangku sendiri saja. Jiyeon tidak menyerah dan berkata, hei, ini produk baru, bahkan labelnya belum dilepas. Melihat keributan kecil itu, Jo Taewong yang sedang memperhatikan mereka dari samping hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum kecil. Sudah kubilang, mereka berdua memang diciptakan untuk satu sama lain. Jeongwon yang juga melihat adegan itu ikut tersenyum, iya ya, iya juga. Ketika Jeongwon dan Jo Taewong hendak keluar dari kamar Jiyeon, mereka tiba-tiba mendapati ayah Jiyeon duduk di depan pintu. Wajah sang ayah tampak terharu, seolah-olah baru saja menyaksikan sesuatu yang menghangatkan hati. Dalam hatinya, sang ayah bergumam, itu, persahabatan yang sangat indah, ternyata kau memiliki teman-teman yang baik, Jiyeon. Namun tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari dalam kamar, suara Jiyeon memecah keheningan. Mereka bertiga pun sontak terkejut dan langsung berlari kembali ke kamar. Dengan cemas, mereka membuka pintu, dan terperanjat melihat apa yang terjadi di dalam. Jiyeon berdiri dengan wajah penuh terkejut, menatap Dakyung yang tengah berdiri kaku, setengah menunduk. Dakyung, kenapa di tubuhmu banyak bekas luka? Itu luka karena apa? Dakyung memalingkan wajah, lalu menjawab dengan dingin, kau sudah puas, apa kau mengerti sekarang kalau aku tidak akan memakainya? Namun Jiyeon tak mundur, matanya menatap tajam, penuh amarah dan kesedihan. Bekas luka seperti ini, aku yakin ini akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, aku harus melaporkannya. Namun Dakyung baru sadar kalau Jeongwon, Jo Taewong, menyaksikan semuanya. Ia tersentak, lalu berteriak, apa-apaan ini? Kenapa kalian semua berkerumun di sini? Keluar semuanya, keluar, jangan lihat. Situasi pun menjadi canggung, namun beberapa saat kemudian mereka semua akhirnya duduk bersama untuk menenangkan diri. Jiyeon, mencoba mencairkan suasana, bertanya, kalau begitu, kalian semua jadi pergi ke pantai, kan? Jeongwon langsung menjawab cepat, enggak, aku enggak. Jiyeon menatapnya kesal, apa maksudmu? Tentu saja kita harus pergi bersama. Jo Taewong tertawa pelan sambil berkata santai, pergi ke pantai bareng anak-anak SMA di usia segini. Jiyeon menatapnya dengan heran, memangnya usia Anda berapa? Jo Taewong menjawab santai, aku 28 tahun. Jiyeon melongo, lalu berseru, ya ampun. Padahal Anda nggak kelihatan seumur itu. Jeongwon melirik ke arah Dakyung, ia membuka pembicaraan dengan nada santai namun serius, oh iya, ada sesuatu yang ingin kuberikan pada kalian. Dakyung menoleh dan bertanya dengan penasaran, itu yang kemarin kau bilang mau diberikan padaku? Jeongwon mengangguk singkat,
Iya, Jeongwon mengeluarkan beberapa lembar foto yang tampak baru dicetak. Ia menyerahkannya pada mereka. Ini, foto grup kita, diambil saat kompetisi olahraga kemarin. Jion langsung menyambutnya dengan antusias, mengambil salah satu foto dan menatapnya penuh nostalgia. Wah, foto kita keren sekali. Jo Taewong ikut melihat dan tertawa kecil. Wah, ada untukku juga, terima kasih, ini bagus banget. Dakyung lalu melirik ke salah satu foto yang belum diambil, ia menoleh ke Jeongwon dan bertanya, apa itu punyamu? Jeongwon melihat ke arah yang ditunjuk dan menjawab, apa, bukan, punyaku sudah kubawa pulang. Yang ini, sebenarnya punya Jaehyung. Aku memang menyiapkan satu untuknya juga, aku ingin memperbaiki hubungan kami, aku ingin akur dengannya. Dakyung mengambil foto itu dari tangan Jeongwon. Aku saja yang akan memberikannya padanya, ucap Dakyung cepat, sambil memegang erat foto tersebut. Jeongwon memandangnya tajam, enggak, aku sendiri yang akan memberikannya. Dakyung tak mundur, kau kan tahu kalian cuma akan bertengkar kalau bertemu, kau nggak bisa bicara tenang dengannya. Jeongwon menghela napas, berusaha menahan emosi, aku enggak akan bertengkar dengannya. Sungguh, aku janji. Mereka berdua saling menarik ujung foto itu, tak ada yang mau mengalah, ketegangan meningkat, dan untuk sesaat, foto itu hampir saja robek di tengah-tengah. Lalu, Jion kembali ke rencana awal, ia berkata, kalau begitu, daripada ribut soal ini, gimana kalau akhir pekan depan kita pergi ke pantai, hari Sabtu, kita habiskan 1 hari penuh di sana, jangan ada yang buat janji lain ya, kosongkan waktu kalian. Lalu, tiba-tiba ponsel Dakyung menerima sebuah pesan. Dakyung melirik ke arah ponselnya dan bergumam pelan. Jaehyung mengirim pesan, ada apa ya? Pesan dari Jaehyung itu membuatnya bertanya-tanya, isi pesannya berbunyi, aku baru saja bertemu Shin Myung Hwan, hubungi aku kalau kau membaca pesan ini, kau lagi di mana? Dakyung pun berkata kepada yang lain, aku mau menelepon sebentar. Jo Taewong segera bereaksi, kau mau teleponan dengan siapa? Namun, Dakyung tidak menjawab dan langsung keluar dari ruangan untuk menelepon. Saat tersambung, Dakyung berkata di telepon, aku di rumah Jion, kenapa? Apa kau mau ke sini? Namun, dari belakang, Jeongwon langsung memotong dengan tegas, tidak boleh. Dakyung menutup panggilan singkat itu dan berkata dengan kesal, hei, kan sudah kubilang ini bukan urusanmu. Jeongwon menjawab tajam, kau salah, sekarang, ini urusanku. Jeongwon berkata dengan santai, kita sudah pacaran. Kau sudah menciumku duluan dan menyatakan perasaanmu. Dakyung terkejut, lalu menatap Jeongwon dengan ekspresi tak percaya. Hei, apa maksudmu? Kenapa jadi seperti itu? Aku tidak ingat pernah pacaran denganmu. Maksudmu kita tidak pacaran? Tanya Jeongwon, masih terpaku menatapnya. Kalau begitu, kita ini apa, Dakyung? Apakah kita hanya teman? Lalu, dengan nada sarkastik, ia melanjutkan, oh iya, apakah kau ciuman dengan temanmu juga? Saat Jeongwon mencoba mencium Dakyung lagi, Dakyung menolaknya keras. Dengan suara dingin, ia berkata, kalau kau sembarangan melakukannya lagi, aku benar-benar akan membunuhmu. Jeongwon menatapnya sejenak, lalu berkata dengan nada datar. Maksudmu, aku boleh melakukannya kalau mendapatkan izinmu? Dalam benaknya, Dakyung menahan kesal. Dasar gila, aku benar-benar enggak bisa menang melawan berandal ini. Gumamnya dalam hati, perasaannya bercampur aduk, marah, bingung, tapi juga sedikit takut. Ia tahu Jeongwon bukan orang yang mudah dipatahkan, tapi tetap saja ia tidak menyangka akan ditekan seperti ini. Dengan dorongan pelan namun penuh emosi, Dakyung menepis Jeongwon. Hei, cukup, jangan salah paham, kita enggak pacaran. Ucapnya tegas, suaranya meninggi karena tekanan yang sudah tak tertahankan. Jeongwon menatapnya lekat-lekat, dengan ekspresi serius yang agak bingung. Lalu, kita ini apa? Dakyung terdiam, pertanyaan itu menghantamnya seperti gelombang besar. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi, seakan masih mencari jawaban yang bisa diterima semua pihak, terutama hatinya sendiri. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, ia menarik napas dalam-dalam dan menjawab cepat, hampir seperti gugup. Kita sekarang, sedang PDKT, ya, sekarang kita sedang PDKT. Jeongwon mendengar jawabannya dan seketika tersenyum. Tapi bukan senyum biasa, ada kehangatan dan sedikit geli dalam senyuman itu, seperti ia menikmati caranya Dakyung mencoba menghindar, ia lalu tertawa pelan dan berkata, Lee Dakyung, kau ini benar-benar aneh. Tanpa peringatan, Jeongwon mengelus kepala Dakyung dengan lembut, lalu menatapnya dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, aku enggak menyukai itu, tapi baiklah, kau imut, jadi aku akan membiarkannya untuk saat ini. Dakyung membeku, ia menoleh perlahan ke arah Jeongwon dengan ekspresi setengah bingung setengah jengkel. Dalam hatinya, ia bergumam, anak ini ngomong apa sih, kenapa bisa santai banget kayak gitu? Beberapa menit kemudian, Jeongwon kembali ke dalam ruangan di mana Jion dan Jo Taewong menunggu, wajahnya terlihat lebih tenang sekarang. Jo Taewong menyambutnya lebih dulu, oh, kau sudah kembali, di mana Dakyung? Jeongwon menjawab santai, dia pergi menemui Jaehyung. Jion langsung terperanjat, matanya membesar, nada suaranya naik, apa, dia pergi menemui Jaehyung tanpa bilang padaku, sebenarnya, apa sih hubungan kalian bertiga? Dengan gaya setengah bercanda, setengah mengeluh, Jeongwon menjawab, tentu saja hubungan rumit, kemarin Dakyung meninggalkan Jaehyung dan pergi bersamaku, tapi hari ini aku yang ditinggal, aku bahkan enggak bisa menahannya. Lalu, dengan nada lebih ringan, ia berpaling ke Jo Taewong, apakah kakak mau mendengarkan keluh kesah saya sebentar hari ini?
Namun sebelum Jo Taewong sempat menjawab, Jiyeon memotong cepat, apa-apaan kau ini, ajak aku juga dong. Di sisi lain, Dakyung akhirnya tiba di tempat pertemuan dengan Jaehyung. Sebuah mobil berwarna gelap terparkir di tepi jalan. Di dalamnya, Jaehyung menunggu dengan wajah tenang seperti biasa. Dakyung menatapnya dari luar jendela, merasa gugup sekaligus ragu. Tapi ia tetap menarik napas dalam, membuka pintu mobil, dan masuk. Suasana langsung hening, sunyi yang tidak nyaman mengisi udara di antara mereka. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi, hanya keheningan yang terasa dingin dan membebani. Dalam hati, Dakyung berbicara pada dirinya sendiri, keheningan yang enggak nyaman, hawa dingin ini benar-benar menekan. Aku hampir tidak bisa bernapas. Fakta bahwa Jaehyung menemui Shin Myung-hwan, itu membuat semuanya jelas. Dia punya hubungan dengan Seong Group, dan aku yakin dia akan mengakhirinya hari ini. Ia menggigit bibirnya pelan, mencoba meredam gemuruh di dadanya. Apa aku sudah gila? Dalam situasi seperti ini, kenapa justru aku paling penasaran dengan kebenaran yang enggak masuk akal itu? Akhirnya, Dakyung memberanikan diri untuk bertanya, suaranya pelan tapi jelas. Katamu, kau habis bertemu Shin Myung-hwan. Jaehyung tidak langsung menjawab. Ia memejamkan matanya sejenak, lalu membuka perlahan, menatap lurus ke jalanan di depan. Setelah beberapa detik, ia berkata, kemarin kau bilang kau pulang ke rumah orang tuamu. Dakyung mengerutkan kening, menoleh padanya. Emang kenapa? Jaehyung dengan mata yang lebih dalam. Kenapa kau masih memakai baju yang sama seperti kemarin? Pertanyaan itu menyentak Dakyung, membuatnya langsung sadar betapa situasi ini jauh lebih kompleks dari yang ia pikirkan. Dalam hati, Dakyung bergumam, apa yang barusan dia tanyakan? Kenapa dia tiba-tiba memperhatikan baju yang kupakai? Apa itu semacam petunjuk? Apakah dia sedang menguji sesuatu? Tiba-tiba, Jaehyung berkata dengan nada datar namun dalam, sudahlah, lupakan saja, jangan katakan apa-apa lagi. Kalimat itu membuat Dakyung semakin bingung. Ia memandangi wajah Jaehyung yang tampak tidak stabil. Matanya sayu namun menyiratkan ketegangan yang tak biasa. Dalam hati, Dakyung bergumam, dia tidak tenang. Sejak insiden penembakan hari itu, dia mulai berubah. Aku sempat mengabaikannya, mengira itu hanya karena trauma biasa. Tapi, sepertinya ada yang lebih besar dari itu. Ada sesuatu yang lain. Sesampainya di rumah Jaehyung, ia berkata, hari ini, tidurlah di kamarku, katanya tanpa menoleh. Dakyung tercengang, tapi ia langsung mengalihkan perhatian dan bertanya, mencoba tetap fokus pada hal yang mengganjal di pikirannya, apa yang kau bicarakan dengan Shin Myung-hwan? Maksudku, bagaimana bisa kau bertemu dengannya? Jaehyung masih diam sesaat, lalu akhirnya menjawab, aku sudah mengenalnya sejak lama, aku bertemu dengannya, untuk mengecek fakta, dan membicarakan tentangmu. Kata-kata itu membuat Dakyung benar-benar terkejut, tentangku, bisiknya nyaris tak terdengar. Jaehyung mengangguk, suaranya lebih dalam dan terisi emosi, aku benci bajingan-bajingan itu sampai mati. Melihat kau juga menjadi target mereka, itu artinya kau sudah dibuang, atau kau sendiri berkhianat. Aku pikir, mungkin kita ada di posisi yang sama. Jaehyung mengambil pisau dengan perlahan, lalu ia menatap Dakyung dalam-dalam, dan mengucapkan pertanyaan yang membuat hati Dakyung nyaris berhenti berdetak. Kalau begitu, kenapa kau ingin membunuhku? Dengan suara tajam namun tenang, Dakyung berkata sambil menatap Jaehyung yang mencengkeram pisau. Letakkan pisaunya, suasana di antara mereka menegang, udara seolah membeku. Dalam hatinya, Dakyung menggertakkan gigi, Shin Myung-hwan, dasar brengsek. Ia kembali menegaskan, kali ini dengan tekanan yang lebih kuat. Kau dengar aku, letakkan pisaunya sekarang. Namun, Jaehyung hanya menatapnya dengan pandangan campuran antara putus asa dan tekad. Ini kesempatan terakhir, katanya pelan namun tajam, satu-satunya kesempatan, di mana aku akan mati untukmu tanpa perlawanan. Jadi, bunuhlah aku. Dakyung tercengang, kemudian dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Jaehyung. Lepaskan tanganku, lepas, serunya, berusaha melepaskan diri. Kenapa aku harus membunuhmu? Aku nggak mengerti sama sekali apa yang kau bicarakan. Katanya dengan suara bergetar, matanya masih terkunci pada tatapan Jaehyung yang gelap. Aku cuma seorang pelajar. Namun, Jaehyung tak memberi ruang untuk jeda. Ia membalas dengan suara lebih keras dan penuh tekanan, aku juga ingin mempercayai itu. Tapi semuanya sangat cocok. Kau, mantan anggota organisasi yang mengkhianati Seong Group, kemampuan bertarungmu yang gak masuk akal. Kau lolos dari situasi saat ditawan oleh banyak profesional. Jaehyung makin mendekat, suaranya makin tinggi, emosinya meledak-ledak. Kelahiranmu, rekam jejakmu, identitasmu yang misterius, semua itu rahasia. Apa namamu benar-benar Lee Dakyung? Apa ada satu hal saja, satu hal pun, yang gak palsu tentang dirimu? Sebenarnya, siapa kau? Pertanyaan itu menggantung di udara, mengoyak ketenangan Dakyung. Dalam satu gerakan cepat, Dakyung meraih pisau dari tangan Jaehyung dan membuangnya jauh ke samping. Ia menatap Jaehyung dalam-dalam, sorot matanya tajam namun juga menyiratkan luka yang dalam. Jangan tertipu dengan omong kosong seperti itu, katanya, suaranya kini tenang tapi penuh luka, dan tenangkan dirimu, kau juga tahu, kalau aku memang berniat membunuhmu, aku sudah punya banyak kesempatan untuk melakukannya. Kau bilang kau membenci mereka, tapi kenapa kau justru mempercayai perkataan bajingan seperti Shin Myung-hwan? Kau sedang dipermainkan, Jaehyung, kau sedang dijebak olehnya.
Tiba-tiba, Jaehyung terdiam. Sorot matanya yang tadinya penuh kemarahan perlahan melembut, tertuju pada tangannya sendiri. Luka di sana menganga, dan darah mengalir deras, menetes hingga mengenai ke lantai. Warna merah pekat itu menyebar di kulitnya. Jaehyung menatap darah yang menodai tangannya. Sejenak ia terpaku, dan tiba-tiba, jantungnya mulai berdebar hebat. Degupannya tak beraturan, seolah ada sesuatu dari darah itu yang memicu kenangan atau rasa yang tak bisa dijelaskan. Kepalanya mulai berdenyut, dunia terasa berputar. Dalam sekejap, Jaehyung jatuh ke lantai tanpa sempat menyangga dirinya sendiri. Dakyung mulai panik. "Jaehyung, kau kenapa?" Ia segera berlutut di sampingnya, mengguncang tubuh Jaehyung dengan cemas. "Kau dengar aku, Jaehyung? Sadarlah, kumohon, sadarlah." Wajah Dakyung mulai pucat. Dalam hati, ia bergumam dengan panik, tubuhnya kaku, dia tidak bernafas, ini tidak mungkin. Ia berusaha membangunkannya, tapi tak ada respons. Detik-detik itu terasa begitu panjang dan mencekam. Melihat tidak ada pilihan lain, Dakyung segera mengambil keputusan. Dengan cepat, ia membuka jalan napas Jaehyung, lalu menunduk, menghembuskan udara ke dalam mulutnya, mencoba menyelamatkan nyawanya. Beberapa detik kemudian, tubuh Jaehyung tersentak pelan, matanya mulai terbuka perlahan, napasnya kembali. Dalam hati, Dakyung menghela napas lega, dia mulai sadar. Begitu kesadarannya kembali, Jaehyung masih terengah-engah, matanya belum sepenuhnya fokus, tapi yang terjadi selanjutnya membuatnya benar-benar terkejut. Jaehyung, dengan napas yang masih tak menentu, justru kembali mendekat, dan tanpa memberi waktu untuk berpikir, bibirnya kembali menyentuh bibir Dakyung. Kali ini bukan karena darurat, bukan untuk menyelamatkan nyawa, melainkan karena dorongan emosi yang meledak-ledak. Ciuman itu dalam, penuh kebingungan dan perasaan yang tak terucap. Dakyung terkejut, tubuhnya refleks bergerak mundur, tapi Jaehyung malah mengikutinya, hingga tubuh Dakyung terjatuh ke lantai. Napasnya tertahan karena bingung dan terkejut. "Kau tidak apa-apa," gumam Dakyung pelan, matanya menatap Jaehyung yang masih terpaku. Lalu, ia menghela napas panjang, suaranya terdengar berat, jujur, dan kelam. "Aku gak tahu, aku benar-benar gak tahu, baik kau, maupun aku, sebenarnya apa yang kuinginkan darimu." Keheningan seketika mengisi ruangan, hanya suara napas mereka yang terdengar, terluka, bingung, dan belum menemukan arah. Saat tubuhnya kehilangan kesadaran, Jaehyung terseret ke dalam pusaran kenangan masa lalunya, kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya terkubur di balik wajah dingin yang selama ini ia tampilkan. "Fisikku sangat lemah sejak kecil," suara hatinya menggema dalam keheningan. "Penyebabnya, penyakit parah, penyakit yang menempel padaku seperti kutukan yang diwariskan." Kilasan memori menampakkan dirinya yang lebih muda, kurus, lemah, napasnya terengah hanya karena terlalu lama berdiri. Lalu, adegan pertengkaran, ia tengah berhadapan dengan seorang anak bernama Wonjun, kepalan tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah. "Apa salahku?" teriak Wonjun. "Kenapa kau hanya memperlakukan aku seperti ini, Jaehyung? Aku melihat ibunya memang memungut limbah kertas, terus kenapa?" Jaehyung mencengkeram kerah baju Wonjun lebih erat, napasnya memburu, amarah menyalakan bara di dalam matanya. "Kenapa?" jawabnya keras. "Karena kau menginjak harga diri orang lain." Wonjun berkata, "Kan benar kalau dia miskin, kenapa kau hanya melakukan ini padaku?" Ketika itu, Jaehyung bersiap menghantamkan tinjunya lagi, tapi rekan-rekannya menariknya mundur. "Jaehyung, cukup," seru salah satu dari mereka. "Lihat darahmu, kau terus mengeluarkan darah." Matanya menunduk, dan memang benar, darah mengalir dari tangannya sendiri. Kemudian, suasana berubah, ia berada di ruang pemeriksaan, berhadapan dengan seorang dokter, suaranya datar, namun dingin seperti palu yang mengetuk nasib. "Itu penyakit genetik, untungnya tidak terlalu parah," ujar sang dokter. "Tapi ke depan, diperlukan perawatan yang konsisten, Tuan Muda harus sangat berhati-hati terhadap luka dan pendarahan, luka ringan bisa menjadi fatal." Lalu, suara perempuan, suara yang tak pernah ia lupakan, tegas, namun menyakitkan. "Ayah," kata perempuan itu, "Jaehyung sebaiknya dikeluarkan dari daftar kandidat, kita tidak boleh menunjukkan kelemahan sebesar itu dalam keluarga kita, ayah juga menginginkan itu kan?" Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada luka fisik manapun, seolah tubuhnya yang lemah adalah alasan ia tak pantas memiliki masa depan. Sejak saat itu, ketakutan tumbuh subur dalam dirinya, ketakutan pada darah, pada luka, pada kelemahan. Bagi orang lain, luka kecil hanyalah luka, tapi bagi Jaehyung, itu bisa berarti kematian, dan ketakutan itu menanamkan akar dalam dirinya, menjadi trauma, menjadi beban, menjadi alasan ia harus terlihat lebih kuat daripada siapapun. Saat itu, Jaehyung sedang duduk di ruang pribadi milik keluarga. Di sampingnya, seorang bibi tua yang telah lama mengurusnya dengan penuh kesabaran membantu mengenakan pakaian formalnya. "Tuan Muda," ucap sang bibi, "apa Anda bisa mencoba melakukannya sendiri lain kali? Anda harus mulai membiasakan diri." Jaehyung hanya mengangguk pelan, tak ada jawaban. Sorot matanya menatap hampa ke depan, seakan pikirannya mengembara jauh dari tempat itu. Tak lama kemudian, dua orang mendekat, seorang perempuan muda melangkah ringan, senyumnya hangat namun penuh kewaspadaan, di sampingnya berdiri seorang pria berjas gelap, tubuh tegap, sorot mata tajam, penuh perhitungan. Perempuan itu menunduk sedikit dan berseru lembut, "Jaehyung, kau belum tidur?"
Jaehyung mengalihkan pandangan, suaranya datar dan tanpa ekspresi, "Di mana kakak tertua?" Namun alih-alih menjawab, perempuan itu tertawa kecil dan memeluk Jaehyung erat. "Ini dia bungsu kita yang imut." "Wah, sudah besar ya," gumamnya. Dari belakang, pria yang bersamanya ikut melangkah maju. Ia membuka suara, nada formal namun terkesan memaksa akrab. "Halo, saya sudah sering mendengar tentang Anda." Perempuan itu langsung menoleh dan memperingatkan, "Panggil dia Tuan Muda." Lalu ia menambahkan sambil menoleh ke Jaehyung, "Ini Direktur Shin Myung Hwan dari Sejong." Pria itu menunduk sopan, "Iya, Tuan Muda Lee Jaehyung, benar kan? Saya harap hari di mana saya bisa memperkenalkan diri secara resmi kepada Anda akan segera tiba." Jaehyung tidak menjawab dengan segera, ia hanya menatapnya, menembus lapisan wajah sopan pria itu. Lalu dengan tenang, ia berkata, "Sepertinya, hari itu tidak akan pernah datang." Saat Shin Myung Hwan tersenyum tipis, Jaehyung mulai menyadari sesuatu. Bau amis darah, tersembunyi di balik parfum mahal dan aroma ruangan yang harum, tapi tidak bisa menipu penciumannya. Parfum, pikir Jaehyung dalam hati, wangi yang menyengat, kuat, tapi terlalu kuat, seolah menyembunyikan sesuatu, dan aku tahu apa itu. Itu bau darah yang telah ia kenal seumur hidupnya, bau yang membuat jantungnya berdetak cepat, membuat tubuhnya tegang, bau yang tertanam dalam ingatannya, dari luka sendiri, dari luka orang lain, dari trauma masa lalu. Mereka bau darah, pikirnya, mereka bau kematian, dan sejak saat itu, Jaehyung tahu, orang-orang ini tidak datang hanya untuk memperkenalkan diri, mereka datang membawa sesuatu yang jauh lebih gelap. Jaehyung berdiri di hadapan perempuan itu, kakak perempuannya, sosok yang dulunya ia hormati dan yakini sebagai pelindung dalam keluarga. Suaranya tenang namun syarat ketegangan yang ditahan terlalu lama. "Kakak tertua," katanya, menatap langsung ke mata wanita itu, "Kau dengar pertanyaanku tadi, di mana dia?" "Dia tidak bisa dihubungi dan tidak pulang selama seminggu, jangan bilang kau juga tidak tahu kemana dia pergi." Lalu Jaehyung mendekat selangkah, "Kau habis dari mana?" "Sebenarnya, di mana kakak tertua berada?" Wanita itu, yang selama ini menjelma sebagai citra kesempurnaan di mata publik, mendongak dengan pandangan dingin. "Kenapa kau menanyakan hal itu padaku?" katanya, nada bicaramu seolah-olah aku melakukan sesuatu padanya. Jaehyung menatapnya lama, tak ada lagi rasa hormat, yang tersisa hanya keraguan, luka, dan firasat buruk yang semakin menjadi-jadi. Lalu semuanya berubah dalam satu hari, firasat burukku menjadi kenyataan. Kakak tertua ditemukan, tidak bernyawa, kakakku, yang begitu malang, pulang hanya dalam bentuk jasad yang sunyi. Ia mengingat momen itu seperti potongan mimpi buruk, sirene ambulans, tangisan samar, dan cahaya lampu rumah duka yang menyilaukan mata. Namun yang membuatnya makin terluka bukan hanya kehilangan itu, tapi juga apa yang ia dengar setelahnya. Di lorong sepi rumah keluarga, Jaehyung berdiri tanpa suara, mendengarkan, seorang perempuan, yang tak lain adalah kakaknya yang lain, sedang menelpon seseorang dengan suara gemetar tapi penuh tekanan. "Aku nggak tahu, pokoknya kemanapun, belikan aku tiket pesawat ke tempat yang tenang, yang sepi, sudah kubilang, aku takut ketahuan, benarkan kau sudah menyingkirkan semua bukti di sana?" Ia terdiam sebentar, lalu suaranya menjadi dingin. "Awas saja kalau aku sampai ketahuan, aku nggak akan tamat sendirian." Dan saat itulah Jaehyung tahu, keluarganya sendiri adalah medan perangnya. Lalu ia kembali menyusun pikirannya, semuanya menyerbu dalam kepala. Dalam diamnya, suara hatinya mengalun getir, "Aku benci orang yang dibutakan oleh kekuasaan. Juga orang yang berbohong tanpa ragu, dan bau darah yang menyengat yang mereka tutupi dengan parfum mahal. Aku benci orang tua yang tak pernah bisa dimengerti. Mereka hanya melihat dari samping, atau mereka benar-benar tidak tahu. Atau, mereka memang ingin itu terjadi." Ia menatap cermin di lorong itu, menatap wajahnya sendiri. Wajah yang kini bukan lagi milik anak muda biasa, wajah yang penuh luka dan ketidakpercayaan. Dan dibandingkan mereka semua, yang paling ku benci adalah kenyataan bahwa aku menyerupai mereka. Ketika Jaehyung perlahan membuka matanya, dunia di sekelilingnya tampak remang dan bergerak lambat, seolah waktu sendiri ragu untuk berjalan. Ruangan itu sunyi, kecuali suara napasnya yang berat dan gemetar, lalu samar, sebuah bayangan mendekat. Perlahan fokusnya kembali, dan yang pertama kali ia lihat adalah wajah seseorang yang selama ini memenuhi pikirannya lebih dari yang ia sadari. Wajah itu adalah Dakyung. "Jaehyung, kau sudah sadar?" ucap Dakyung pelan namun penuh kekhawatiran, suaranya nyaris bergetar. Ia menatap Jaehyung dengan ekspresi bingung dan cemas, namun tetap berusaha tegar. Tanpa peringatan, Jaehyung mendekat dan memeluk Dakyung erat. Gerakannya tiba-tiba, seperti mengandalkan naluri semata, seolah tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Dakyung terkejut, pelukan itu bukan lembut, melainkan seperti pelampiasan dari luka yang lama tertahan, ada ketakutan, ada keterikatan, dan ada luka yang belum sembuh. Dakyung tak langsung menolak, tapi tubuhnya menegang. Ia tak paham, kenapa Jaehyung tiba-tiba seperti ini, ada sesuatu yang berubah, atau mungkin, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. "Kau tidak apa-apa?" tanya Dakyung hati-hati, suaranya pelan, ia menatap Jaehyung yang masih memeluknya, mencoba mencari jawaban dalam diam. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Dakyung membuka suara lagi. "Kau pernah bilang kau membenci Sejong Group kan?" Jaehyung tak menjawab, pelukannya mengendur. Lalu ia perlahan melepaskan Dakyung dan menatapnya.
ada sesuatu di matanya, campuran antara bingung, terluka, dan takut. Dakyung melanjutkan, kalau ucapanmu itu sungguhan, mungkin kita memang ada di posisi yang sama. Dakyung menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Jaehyung dengan serius. Waktu aku bertemu dengan Shin Myung-hwan, dia mengatakan sesuatu yang membuatku tidak bisa berhenti berpikir. Dia bilang, kau adalah musuhku. Jaehyung terlihat terkejut. Kapan dia bilang itu? Sebelum aku pertama kali tinggal di rumah ini, jawab Dakyung dengan jujur. Waktu itu, aku datang ke rumahmu, bukan karena aku mempercayaimu. Tapi karena aku merasa harus memastikan dengan mataku sendiri, aku tidak ingin tertipu. Ia menunduk sebentar, lalu kembali menatap Jaehyung dengan mata yang jernih namun tegas. Dan saat itu, aku memilih untuk mempercayaimu. Jaehyung terlihat terguncang, ia mencoba menahan emosinya, tapi matanya sudah tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Bagaimana bisa, katanya pelan. Bagaimana kau bisa mempercayaiku seperti itu? Kita belum lama kenal, dan kau tidak tahu apapun tentang masa laluku. Bagaimana kau bisa membuat keputusan seperti itu? Kau nggak tahu siapa aku. Mungkin saja aku hanya berpura-pura. Mungkin saja aku punya maksud terselubung. Mungkin aku hanya sedang mempermainkanmu. Dakyung tak menjawab segera, ia mendekat, lalu menatap Jaehyung lurus-lurus. Lihat, bahkan sekarang pun kau sedang mengkhawatirkanku. Itu artinya, di dalam dirimu, ada niat untuk melindungi. Jaehyung menahan napas, aku memang belum bisa sepenuhnya mempercayaimu. Ucap Dakyung jujur, karena itu, agar aku bisa lebih mempercayaimu, beritahu aku semua tentang dirimu. Jaehyung mengangkat wajahnya, sorot matanya masih goyah, seolah belum siap. Apa? Beritahu aku, ulang Dakyung dengan mantap, apa hubunganmu dengan Shin Myung-hwan dan Sejong Group? Ruangan itu kembali hening, napas mereka satu-satunya suara, tatapan mereka bertabrakan, satu menuntut kejujuran, yang lain diliputi keraguan. Tapi keduanya tahu, saat ini bukan hanya tentang kepercayaan, ini soal kebenaran yang selama ini berusaha disembunyikan. Dan waktunya telah tiba. Setelah percakapan yang begitu berat dan penuh pertanyaan tanpa jawaban itu, Jaehyung menarik napas panjang, tatapannya kosong, tapi matanya menyiratkan kelelahan batin yang dalam. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membaringkan dirinya kembali di tempat tidur. Aku perlu waktu untuk berpikir, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Suaranya terdengar berat, namun tetap lembut. Ia menutup mata, seolah dunia ini terlalu riuh untuk dihadapi sekarang. Dakyung hanya memandangi Jaehyung sejenak. Ia mengangguk pelan, dan mengerti, ia tidak memaksakan jawaban. Baiklah, aku akan pergi ke kamarku, ucapnya dengan tenang. Suaranya masih terdengar khawatir, namun ia menahan diri untuk tidak menunjukkan perasaan lebih dari itu. Perlahan, Dakyung melangkah keluar dari kamar Jaehyung. Suasana rumah senyap, hanya terdengar derit pelan dari lantai kayu setiap kali langkah kakinya menyentuh permukaan. Saat sampai di koridor, ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang belum juga stabil. Percakapan barusan masih terngiang jelas di kepalanya. Baru beberapa langkah menuju kamarnya, tiba-tiba ponsel Dakyung berdering. Nada dering itu memecah keheningan seperti jarum jatuh di ruang kosong. Ia menghentikan langkahnya dan mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Sebuah nama yang sudah ia duga muncul di layar. Shin Myung-hwan. Wajah Dakyung menegang seketika. Hatinya mencelos, tapi ia tetap menekan tombol angkat. Ia membawa ponsel ke telinganya, dan suara yang sudah ia kenal terdengar dari seberang. Halo, Shin Myung-hwan di sini, ucap suara dingin itu, tenang dan penuh perhitungan. Seperti biasanya, Dakyung menggertakkan gigi. Ia mencoba bersikap netral, tapi nada bicaranya tetap terdengar tajam. Halo, apa yang kau lakukan? Sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi syarat makna. Ini bukan pertanyaan basa-basi. Ini pertanyaan dari seseorang yang tahu bahwa setiap langkah lawan bicaranya adalah bagian dari permainan yang lebih besar, dan lebih berbahaya. Dakyung mengepalkan tangan, ponsel masih menempel di telinganya, napasnya berat, dan sorot matanya tajam, penuh kemarahan yang ia tahan. Apa maksudmu memberitahukan itu pada Lee Jaehyung? Ucapnya tegas, nada suaranya meninggi. Bukankah kau yang ingin aku membunuhnya? Tapi kenapa sekarang kau malah mengganggu urusanku sendiri? Di seberang sana, suara Shin Myung-hwan terdengar santai, terlalu santai untuk situasi seperti ini. Saya mempercayai Anda, Lee Dakyung, katanya kalem, seperti seorang pengajar yang menenangkan murid keras kepala. Bukankah ini kesempatan agar Anda bisa semakin dipercaya, agar Anda tumbuh menjadi lebih kuat setelah mengalami penderitaan yang saya siapkan untuk Anda? Dakyung menggertakkan gigi, ia berjalan bola-balik di dalam kamarnya, emosinya naik, amarahnya nyaris memuncak. Jangan konyol, brengsek, serunya keras, mengguncang ponsel di tangannya seakan ingin meremukkannya. Tapi Myung-hwan tetap tenang, sangat tenang. Jangan mengulur waktu, bunuh dia sekarang, jika tidak, itu hanya akan merugikan Anda sendiri. Lihatlah, Hwan Ji-yeon, bahkan anak itu, semua bisa menjadi korban jika Anda terus membuang waktu. Dakyung terdiam, matanya membelalak, ia mengepalkan tangan semakin kuat. Itu juga perbuatanmu ya, ucapnya dengan suara gemetar, bukan karena takut, tapi karena emosi yang menumpuk. Shin Myung-hwan menjawab tanpa ragu sedikit pun, itu bukan hal yang aneh. Dan yang mencetuskan kasus OL, memang pihak kami. Ia berbicara seolah mengungkap fakta biasa, tanpa beban, tanpa penyesalan. Karena itu, sebaiknya Anda segera bergegas. Suaranya tetap datar. Saya harap telepon berikutnya dari Anda adalah setelah tugas Anda selesai.
Sambungan terputus, Dakyung terpaku, jantungnya berdebar hebat, bukan karena takut, tapi karena semua pernyataan itu mengguncang dunia yang selama ini ia pertahankan. Ia mendekati meja belajar, dan dengan satu dorongan keras, tangannya menyapu tumpukan buku yang tertata di atasnya. Buku-buku itu jatuh berserakan di lantai. Ia terduduk, menatap kertas-kertas yang berhamburan, lalu perlahan, ia mulai mengumpulkannya kembali, satu persatu, sambil menarik napas panjang. Tangannya gemetar, tapi ia tetap memaksakan dirinya tetap tenang. Dalam hatinya, ia bergumam lirih. Aku harus secepatnya melakukan sesuatu terhadap Shin Myung-hwan. Kalau tidak, orang-orang di sekitarku akan terus menjadi korbannya. Tapi, apa yang harus kulakukan? Saat jemarinya menyentuh sampul salah satu buku, matanya membelalak. Ini, pikirnya, buku yang waktu itu ingin kuambil, tapi Jae-hyung melarangku menyentuhnya. Rasa penasaran yang sempat ia tahan dulu kini kembali menghantui. Ia berdiri perlahan, menarik buku itu keluar dari rak. Bunyi mekanis klik terdengar samar, suara asing di tengah keheningan. Seketika rak buku di depannya bergeser ke samping, menampakkan celah gelap di balik dinding, sebuah lorong tersembunyi. Dakyung menahan napas, memandangi ruang yang sebelumnya tak pernah ia ketahui ada. Ia ragu sejenak, namun dorongan ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Melangkah perlahan ke dalam lorong, ia mulai turun ke ruang rahasia itu. Udara di dalamnya dingin dan pengap, dengan aroma tajam antiseptik dan bau amis logam yang sangat familiar, bau darah. Dakyung memejamkan mata sesaat, menenangkan detak jantungnya. Di dalam, ia menemukan deretan rak logam, beberapa berisi botol-botol obat, jarum suntik, dan alat medis lainnya, tapi yang paling mencolok adalah pakaian, tergeletak acak, dan semuanya berlumuran darah kering, beberapa tampak robek, seolah bekas perkelahian atau kejadian kekerasan. Apa, ini ruang darurat pribadi? Atau, tempat Jae-hyung mengobati luka-lukanya sendiri? Matanya kemudian tertuju pada meja baja di pojok ruangan. Di atasnya, ada kotak logam kecil. Dakyung membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah pistol hitam dengan peluru yang sudah terisi penuh. Jantungnya berdegup keras. Gila, sebenarnya siapa Jae-hyung ini? Apa dia benar-benar hanya pelajar? Atau dia juga bagian dari jaringan Seyong? Pikiran itu belum sempat ia susun sepenuhnya, ketika suara berat menggema dari luar. Siapa di sana? Dakyung membeku. Suara itu, pengawal. Dengan panik, ia menutup kembali kotak senjata itu, menutup rak obat, dan berlari keluar ruangan. Rak buku otomatis tertutup begitu ia menarik buku sebelumnya. Ia buru-buru duduk di kursi, meraih buku lain dan berpura-pura membacanya. Pintu terbuka, seorang pria berbadan besar berdiri di ambang pintu, menatap curiga. Nona, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Dakyung menoleh perlahan dan mengangkat buku di tangannya. Apa Anda tidak bisa lihat? Saya sedang membaca buku, jawabnya tenang, dengan senyum tipis. Mata pengawal itu menyipit, bukunya terbalik, pengawal itu tetap menatapnya tajam. Saya mendengar suara dari ruangan ini, seperti sesuatu jatuh atau dipukul. Saya juga dengar, sahut Dakyung cepat, sepertinya dari luar. Pengawal itu masih berdiri di tempat, tidak yakin harus percaya atau tidak. Apa yang sedang Nona lakukan di sini? Dakyung mengangkat bahu, kan sudah aku bilang kalau aku sedang baca buku. Katakanlah yang sejujurnya, Nona, tidakkah Anda melihat sesuatu? Tanyanya lagi, kali ini dengan suara lebih dalam dan mendesak. Nadanya tidak lagi sekadar curiga, tapi hampir seperti interogasi. Dakyung mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya tajam namun tenang, seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang besar di balik sorot matanya. Sepertinya memang ada sesuatu yang tidak boleh saya lihat ya, ucapnya tenang, seakan menantang, tapi juga menyeratkan bahwa ia tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Sebelum pengawal sempat menanggapi, langkah kaki terdengar dari belakang mereka, suara yang tenang namun tegas menyela. Kalian sedang apa di sini? Semua menoleh. Jae-hyung muncul di ambang pintu dengan wajah datar namun penuh tekanan. Matanya langsung tertuju ke pengawalnya. Pengawal itu membungkuk cepat. Tuan muda, katanya. Ia kemudian mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Jae-hyung. Kalimat itu terlalu pelan untuk didengar Dakyung, namun ia bisa melihat bagaimana raut wajah Jae-hyung berubah sedikit, alisnya mengerut tipis, seolah sedang menimbang sesuatu. Namun ekspresinya segera ditenangkan kembali. Ia berbalik menatap Dakyung. Kau sedang apa di sini, Dakyung? Tanyanya pelan namun penuh maksud. Dakyung tidak menunjukkan tanda panik. Ia berdiri perlahan, menatap Jae-hyung langsung ke mata. Tadi aku sedang menelpon seseorang. Lalu, aku kesal. Aku memukul rak buku. Mungkin itu yang terdengar oleh pengawalmu. Pengawal itu maju setapak, masih tampak tidak yakin. Tuan muda, dengan segala hormat, tidakkah Anda merasa? Namun Jae-hyung langsung memotongnya, nadanya dingin. Apakah kau tidak mendengarnya? Katanya, suaranya sedikit menajam. Dia sudah bilang kalau dia sedang menelpon, lalu memukul rak buku karena kesal. Itu masuk akal kan? Jae-hyung menarik napas dalam, suaranya kini melunak, tapi masih menyimpan ketegangan. Ayo, kita pergi ke kamarku. Dakyung mengangguk, mereka berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan pengawal yang masih berdiri terpaku. Namun Dakyung tahu, ketegangan belum selesai, ia bisa merasakan bahwa Jae-hyung juga menyimpan tanya, dan ia sendiri semakin yakin, bahwa ruangan itu, dan segala yang ada di dalamnya, adalah kunci untuk memahami siapa sebenarnya Jae-hyung dan sisi gelap dari dunia yang tengah mereka masuki. Di tengah langkah itu, Jae-hyung akhirnya membuka suara. Aku akan mempercayaimu, tapi hanya sedikit.
Nada suaranya terdengar ragu, seakan setiap kata yang keluar melewati pertimbangan panjang. Dakyung tidak langsung merespons. Ia hanya menoleh sekilas, lalu menunduk, membiarkan kalimat itu mengambang di udara tanpa jawaban. Sesampainya di dalam kamar, Jaehyung berjalan ke arah sebuah lemari kecil di sisi tempat tidurnya. Ia membuka laci dan mengeluarkan beberapa botol kecil berisi cairan bening dan kapsul. Ia menunjukkannya pada Dakyung. Ini, obat yang kugunakan secara berkala, katanya. Dakyung menatap botol-botol itu, keningnya berkerut. Obat apa ini? Tanyanya hati-hati. Jaehyung duduk di tepi ranjang dan menjawab, obat faktor pembekuan darah, penyakit genetik. Ia berhenti sejenak sebelum menambahkan dengan suara rendah. Karena ini rahasia, kau nggak boleh memberitahukan soal ini pada siapapun. Mata Dakyung menyipit, sebuah keraguan muncul dalam dirinya. Maksudmu, ini benar-benar bukan obat itu? Suaranya terdengar agak genting, mencampur antara kebingungan dan kecurigaan. Jaehyung menatapnya tajam, nadanya meninggi sedikit. Tentu saja bukan, sebenarnya kau anggap aku ini apa? Dakyung terdiam, tapi pikirannya kembali pada apa yang ia lihat di ruangan rahasia tadi, botol obat yang serupa, tapi dengan label berbeda, label yang jelas-jelas bukan untuk pengobatan genetik. Dalam hatinya, ia bergumam, tapi yang kulihat tadi, jelas-jelas obat itu. Seolah menyadari ada sesuatu yang belum beres, Jaehyung berkata dengan ketegasan yang bercampur kesal, kalau kau nggak percaya, ambil saja obatnya, periksa sendiri. Dakyung menatapnya lama. Tapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, sebuah ingatan lain muncul di kepalanya, foto. Ia memberikan foto tersebut kepada Jaehyung, ini foto yang diambil saat kompetisi olahraga. Han Jeongwon memintaku untuk memberikannya padamu. Dan seolah membaca pikirannya, Jaehyung tiba-tiba merunduk sedikit, suaranya lebih pelan, lebih lembut. Jaehyung menatap foto itu sejenak ia berkata, aku minta maaf soal tadi. Dakyung mengangkat wajahnya, tampak sedikit terkejut. Jaehyung melanjutkan, soal aku mengambil pisau, soal ketegangan yang terjadi antara kita, aku terlalu terbawa emosi. Hening, Dakyung menghela napas pelan, duduk di kursi di samping ranjang, ia menatap ke arah dinding sejenak sebelum menjawab, sudah, lupakan saja. Keesokan paginya, langit memancarkan sinar lembut ke seluruh penjuru kota, udara pagi masih segar, dengan angin sejuk yang sesekali mengusap wajah siapapun yang berjalan di luar. Di tengah suasana yang tenang itu, Jaehyung dan Dakyung melangkah masuk ke area sekolah, berjalan berdampingan di trotoar yang membentang lurus menuju gerbang utama. Langkah mereka tidak tergesa, seperti dua orang yang masih terperangkap dalam sisa-sisa malam yang belum sepenuhnya usai. Dakyung, dengan mata setengah tertutup, menggeliat pelan dan bergumam sambil menguap, aku masih ngantuk. Jaehyung meliriknya dari samping, apa kau tidur larut malam? Tanyanya dengan nada ringan namun sedikit khawatir. Enggak, aku malah tidur lebih awal, jawab Dakyung sambil menggosok pelipisnya. Tapi rasanya seperti belum tidur sama sekali. Mereka berdua terus berjalan sampai pandangan mereka tertuju pada tiga sosok yang berdiri tidak jauh dari gerbang sekolah, Jeongwon, Jiyeon, dan seorang pria yang belum terlalu mereka kenal. Mata Dakyung langsung menajam ketika mengenali Jeongwon dan Jiyeon. Sesuatu dalam dirinya terasa menegang, walau ia mencoba tetap bersikap biasa. Jeongwon adalah yang pertama menyadari kehadiran mereka. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Sorot matanya mengandung sesuatu yang sulit ditebak. Selamat pagi, Dakyung. Dakyung hanya membalas dengan anggukan kecil, lalu matanya segera beralih pada Jiyeon yang tampak cerah dan terlalu santai. Apa-apaan ini? Kau masuk sekolah hari ini? Tanyanya dengan nada terkejut yang tak bisa ia sembunyikan. Jiyeon hanya tersenyum, senyum yang khas miliknya. Tentu saja, aku bukan orang yang akan terpuruk hanya karena hal seperti itu. Kalimat itu meluncur begitu ringan dari bibirnya, namun cukup untuk membuat suasana di antara mereka sejenak menjadi canggung. Dakyung melipat tangan dan memiringkan kepalanya sedikit, menatap sekelompok teman di hadapannya. Kalian sedang apa? Tanyanya, suaranya terdengar santai tapi penuh rasa ingin tahu. Kim Min-jae, dengan ekspresi polos kenapa selalu langsung menyahut, kami sedang belajar dari Jeongwon untuk ujian besok. Belum sempat Dakyung merespons, Jiyeon langsung menukas dengan wajah jengkel, matanya menyipit. Cupu, sudah kubilang, jangan dekat-dekat denganku, kan, katanya sambil melipat tangan dan sedikit memalingkan wajah. Kim Min-jae malah balas menatapnya santai, mulutnya nyaris membentuk senyum tipis yang menyebalkan, saya juga nggak suka cewek cantik, tsundere, berambut pink. Dakyung, yang menyaksikan interaksi itu, hanya bisa bergumam dalam hati, cowok aneh itu, Kim Min-jae, keluarganya aja jalankan bisnis senjata. Saat itu, Jeongwon melirik ke arah Jaehyung, tatapannya berubah, seolah menyembunyikan sesuatu. Ia mendekat perlahan dan dengan suara tenang tapi menggoda berkata, Hai, Jaehyung, kau sudah menerima fotonya? Sudah, jawab Jaehyung singkat tanpa ekspresi. Melihat situasi mulai kaku, Dakyung memutuskan mengalihkan suasana. Oh iya, Jaehyung, kau juga mau ikut? Tanyanya ringan. Lalu ia menoleh ke Kim Min-jae. Min-jae, benar kan, kau juga ikut? Kim Min-jae mengerutkan dahi, jelas bingung, ikut kemana? Jalan-jalan ke pantai, Sabtu depan, jelas Dakyung sambil tersenyum. Jiyeon, yang sejak tadi masih berdiri dekat, tampak terkejut. Ia mendekat dan dengan suara pelan nyaris berbisik ke telinga Dakyung, Hei, aku nggak akrab dengan Lee Jae-hyung. Aku juga baru kenal dekat dengan Han Jeongwon. Lah, si cupu itu kenapa pula dia ikut?
Namun, entah mendengar atau hanya asal menjawab, Kim Min Jae malah langsung menjawab dengan semangat, "Saya mau ikut," serunya, seolah mendapat undangan eksklusif. Dak Yung menoleh kembali ke Jae-hyung, "Bagaimana denganmu?" Jae-hyung tidak langsung menjawab, ia menatap ke arah Jeongwon sejenak, lama, penuh pertimbangan, seolah mencoba membaca sesuatu di balik senyum atau kata-katanya, lalu akhirnya ia berkata dengan nada datar, "Oke, aku ikut." Mendengar itu, Jeongwon tak bisa menahan senyumnya. Senyuman itu, bukan sekadar bahagia karena undangan diterima, ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang belum bisa dipastikan oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Saat suasana mulai mencair dan keputusan telah dibuat, Jeongwon tiba-tiba angkat suara dengan semangat yang khas dirinya, "Bagus, kalau begitu, aku akan buat grup chat. Teman-teman, jangan lupa ya, Sabtu depan." Yes, Dak Yung bergumam dalam hatinya, pantai Sabtu depan akan jadi momen yang tepat. Di sana, aku bisa perhatikan mereka semua. Mungkin aku akan mendapatkan jawaban tentang Jae-hyung, tentang Shin Myung-wan, tentang Sejong Group, semuanya. Sekaligus, ia tersenyum kecil, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik tatapan tenangnya, pikirannya bekerja keras, menyusun rencana.